Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 18 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang sangat cerah. Bagaimana aktivitas Anda di rumah? Masih tetap bersemangat atau sudah mulai jenuh ya? Yang pasti tetap semangat belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Ikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan pagi hari ini kembali mengajak kekasih Tuhan menyimak perbincangan kami. Anda bisa ikut terlibat dalam perbincangan kami ya. Pagi hari ini Pendeta Benyamin Raharjo dari GKP BMDC siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Benyamin. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Oh, baik. Puji Tuhan. Libur hari ini? Libur hari ini. Ya, dan hari ini bawa pengawal Pak Ben ya Pak ya. Kenapa Pak? Takut Pak? Enggak ya? Hanya ngajak aja. Ngajak aja, puji Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, untuk datang ke radio itu cukup beresiko. Banyak orang berpikir begitu. Pak Ben tadi berpikir begitu nggak sih? Pasti ada. Pasti ada resiko. Tetapi kita pakai face shield juga ya? Oh, pakai. Tapi kan ya memang itu kan memang dianjurkan. Protokol ya. Memang dianjurkan dan kita mungkin harus cukup tidak over confidence untuk tidak melakukannya. Saya kira mungkin itu baik untuk dilakukan. Saya kira perlu dilakukan. Oke. Ya. Jadi ikuti protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, tapi tanpa ketakutan. Tanpa ketakutan itu yang lebih penting. Itu yang baik ya, yang penting ya. Baik, Pak Ben kan masih bergerak di marketplace ya. Masih di properti ya Pak ya? Iya masih. Bagaimana bidang properti dengan kondisi seperti ini? Sangat terdampak pastinya. Sangat terdampak itu ya. Saya kira tidak ada bidang yang tidak terdampak dalam semua kena ya? Semua kena dari ini. WFH ini Pak juga ya, Pak ya? WFH juga gitu. Gimana rasanya? Ya ada penyesuaian yang harus kita lakukan karena yang tidak biasa kita lakukan, tiba-tiba kita harus melakukannya gitu. Bekerja di rumah dan membatasi diri untuk bertemu dengan orang, rapat dengan online, aplikasi online gitu. Dan biasanya kalau kita berkumpul dalam kantor gitu mudah sekali untuk memplan untuk pekerjaannya. Begitu di rumah tidak ada kontak dengan orang-orang yang lain. Tidak mudah untuk belajar untuk memplan diri sendiri, mengatur diri sendiri, menschedulkan diri sendiri. Hal itu yang mungkin hal-hal baru perlu penyesuaian. Ya, meskipun dengan kita pikir dengan banyaknya waktu kita di rumah, kita punya banyak waktu untuk hal-hal yang lebih rohani begitu. Ternyata juga tidak kalau kita tidak memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh atau mungkin kita tidak memplankan gitu ya, tidak merencanakan gitu. Lewat gitu aja ya. Lewat gitu aja gitu. Ya. Gimana di rumah sempat mengalami kejenuhan kah atau bagaimana Pak? Sebetulnya bisa pertama-tama memang kejenuhan, tetapi tetap aja di dalam Tuhan kita punya banyak sebetulnya yang kita bisa lakukan. Asal kita tidak terlalu banyak inward looking atau self-centered. Pada waktu saya rasakan kejenuhan itu pada waktu kita itu self-centered. Kita pikirkan untuk diri kita sendiri, kita mau makan apa, kita mau melakukan apa, kita mau melihat apa, mau mengentertain diri sendiri. Tapi pada waktu kita memikirkan untuk orang lain, untuk melakukan hal-hal yang produktif atau rasanya banyak sekali. Jadi kejenuhan itu mungkin bisa tertutupi karena kita sendiri punya list banyak hal yang kita bisa lakukan. Di rumah saya ada memproduksi alat-alat face shield itu. Ya, gitu. Ada 3D printer di rumah dilakukan sama anak-anak. Ada yang ngeprint, ada yang install, ada yang motongin luar gitu. Luar biasa. Jadi terus kalau Anda butuh face shield, hubungi nomor di bawah ini ya. Iya. Tidak bisa banyak, tapi jadi berkat buat
tenaga-tenaga medis atau yang sekitar dari puskesmas sekitarnya, Oke. daerah rumah. Bapak bikin untuk dijual atau diberikan begitu saja? Atau Diberikan bagaimana? begitu saja. Diberikan begitu saja. Diberikan begitu Wow, saja. Saya luar kira kan biasa. mereka membutuhkan, sangat membutuhkan lah untuk support kita gitu loh. Oke, berarti nggak ada waktu nganggur di rumah ya? Nggak ada waktu nganggur. Anak-anak Ada saja. apalagi anak-anak kumpul semua ya? Ya, tidak semua, Menyenangkan. tidak Oh, semua, tidak semua. tidak semua. Masih ada yang di luar kota ya? Masih ada yang terlockdown di luar kota. Ya, gitu, Iya. tidak semua. Tapi saya suka statementnya Pak Ben tadi. Ketika kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri, jenuh itu pasti nggak ada. Karena ada sesuatu yang dikerjakan untuk orang lain. Ya? Betul. Oke. Betul. Itu yang kita perlu melihat pada kalau waktu kita jenuh, mungkin kita terlalu banyak untuk berpikir untuk diri sendiri. Iya. Iya. Oke. Ini peringatan buat Anda dan saya ya. Kita semua. Kita semua ya. Kita semua. Ya, Pak Ben bisa membuat face shield, itu pelindung wajah untuk medis ya, dibuat sendiri kemudian dibagikan ke rumah sakit, puskesmas sekitar begitu Pak. Iya. Sudah produksi berapa banyak Pak? Nggak tahu berapa ratus gitu mungkin Oke. sudah, tapi sudah Sehari? nggak dihitung. Nggak dihitung sehari bisa sampai berapa? Nggak banyak karena Nggak nggak banyak. Karena manual ya. Karena karena kecepatan untuk bikin 3D printer itu mungkin tiap satu hari berapa puluh biji aja gitu. Oh, Gitu. 3D printernya untuk ngeprint apa itu? Jadi untuk plastiknya ya untuk seperti bandonya begitu ya itu 3D printer ya. 3D printer oke. ya. Nanti saya mau tanya detailnya. Ya. Oke, Oke. baik. Pak Benyamin salah satu orang yang juga terdampak atas situasi yang sedang terjadi. Jadi work from home, semua kegiatan kantor dikerjakan di rumah. Karyawan juga semua work from home. Karyawan tidak semua, jadi Tidak semua. ada bergantian, mungkin ada 2 hari seminggu mereka bergantian. Jadi di kantor juga ada di distance untuk physical distancing diterapkan sehingga kantor itu dilenggangankan begitu. Oke. Jumlah orang yang hadir. Jadi shift ya? Ya shift gitu. Gantian. Gantian gitu. Baik, di tengah-tengah situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Pagi hari ini Pak Benyamin tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan fokus pada Tuhan. Tadi Pak Ben sempat katakan ya kita ini selama di rumah kita kan punya plan lebih dekat sama Tuhan gitu, fokus sama Tuhan. Tapi dalam kenyataannya kan nggak begitu Pak. Ya. Ada aja yang kita kerjakan. Ya. Jadi apa nih yang bisa kita pelajari di tengah-tengah situasi seperti ini? Oke, yang kita bisa pelajari sebetulnya banyak kan ya. Sebetulnya kan ini kan salah satu event yang langka yang Seumur-umur belum pernah terjadi seperti ini Pak belum ya? pernah terjadi. Seumur-umur saya maksudnya. Iya betul. Maksudnya begitu. Tapi kan dampak yang mendunia ya global itu kan baru kali ini kita bisa melihat dengan nyata gitu loh. Bahwa itu tidak ada satupun negara yang tidak terdampak. Hampir semua negara di dunia ini terdampak begitu. Bahkan negara adik kuasa pun ya, tetap terdampak ya. Ya betul. Tidak ada satupun. Jadi sesuatu yang baru buat kita ya. Sesuatu yang sebetulnya kalau dibilang mengerikan karena begitu luasnya daerah cakupannya begitu luasnya begitu loh. Oke. Baik. Cuman memang kita harus bisa mempelajari hari ini dan bersikap terhadap hal-hal yang seperti ini. Saya kira juga di dalam hal seperti ini Tuhan tidak berhenti untuk berbicara dengan kita melalui peristiwa-peristiwa yang ada gitu. Ya. Apalagi sekarang ibadah di gedung gereja ditiadakan ya. Semua ibadah di rumah secara online. Itu kadang-kadang bikin orang ya kan nggak tahu Pak Gembala saya mau ke gereja atau nggak mau ibadah atau enggak. Oh iya betul. Yang disebutkan ini sangat betul. Jadi real, ini akan hanya memunculkan memunculkan keaslian kita sebetulnya gitu loh. Nah, keadaan ini akan memunculkan banyak tentang kita sendiri gitu. Apa yang tidak kita ketahui, kita pikir kita rohani, kita pikir kita sudah beribadah,
Kita pikir Kita pikir kita ini generous, Iya. ternyata situasi gini ya nimbun. iya. Kepentingan diri sendiri Itulah, jauh lebih penting kembali dari gitu. Oke, Ya. muncul ya. Muncul ke gitu. permukaan. Nah, ya. Pak, jadi bagaimana kita harus istilahnya merespon situasi di mana ya nggak ketemu di gereja, nggak ada komsel, atau kalau di MDC namanya kontak ya, Pak? Kontak, ya. Kontak secara fisik. Ini kan kerohanian kita istilahnya tantangan buat kerohanian kita. Ada yang semakin hari semakin merosot, apalagi ditambah dengan ketakutan, kekhawatiran. Saya kira gitu. kok bukan merosot. Bukan merosot ya? Tidak. Oke. Saya pikir memang kita bisa atasi hal-hal itu dengan teknologi. Pertemuan itu bisa diganti dengan online gitu ya. Dan tidak merosot. Sebetulnya saya melihatnya bukan masalah merosotnya. Sebetulnya hal ini akan menunjukkan keadaan kita, keadaan rohani kita yang sesungguhnya. Oke. Jadi bukan merosot ya? Bukan merosot. Kekasih Tuhan jangan salah tanggap. Oh, berarti saya ya kayak gini nih, berarti ada penurunan. Bukan. Tapi justru kelihatan asli ya. Ya, Memunculkan karena sifat selama asli kita. ini mungkin nggak kelihatan aslinya, karena kita masih tetap ke komsel. Bisa dipoles kan? Iya, selama kita rajin ke komsel itu masih kelihatan rohani. Selama tidak pernah absen di gereja, kelihatannya kita masih oke-oke saja secara rohani. Apalagi pelayanan. Apalagi pelayanan Senin lagi. Senin sampai Senin lagi. Ya, jadi sepertinya rohani sekali gitu. Tetapi sekarang kan pelayanan itu sudah tidak ada lagi. Ya mungkin masih ada yang misalnya pelayanan yang masih bisa dilakukan online. Tapi kan banyak yang tidak ada lagi. Ya, nah sekarang itu apa yang disebut pelayanan, kita jadi bertanya. Yang selama ini itu pelayanan dan siapa yang kita layani, atau dan apakah kita kehilangan kesempatan pelayanan gara-gara situasi seperti ini? Apakah kita itu, dan siapakah kita, dan kita itu bagaimana cara kita melayani Tuhan? Nah, itu dipertanyakan dan dimunculkan dan dalam hati kita untuk bertanya sebetulnya gitu loh. Dan selama ini kita melayani orang, kita melayani organisasi, kita melayani kepentingan, atau kita melayani Tuhan gitu. Itu yang ini benar-benar dimurnikan ya. Dicobai, di apa ya? Diuji begitu, diuji kira-kira begitu. Pak, ada orang-orang yang ketika mengalami hal seperti ini, work from home, itu ada ide-ide baru yang muncul tentang pelayanan ya. Konsep pelayanan dirubah total ya. Sepertinya kok Tuhan paksa kita untuk merubah total konsep pelayanan. Kalau dulu orang berpikir, oh kalau saya itu dikatakan pelayanan kalau saya ada di gereja. Tapi saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Benyamin hari ini. Beliau melayani lewat membuat face shield. Itu sebelumnya pernah bikin gak sih? Belum pernah Kan? Kok bisa muncul ide itu? Itu kan sebuah konsep pelayanan yang bagi banyak orang mungkin nggak masuk. Orang berpikir, loh itu kan bisa dijual mahal, Pak. Itu ya. Kok Bapak nggak berpikir saya jual aja mahal begitu? Kenapa Bapak bagikan secara gratis kepada rumah sakit? Kalau kita melihat situasinya kan mereka membutuhkan dan kita bisa membantu. Kenapa kita harus menjualnya? Saya berpikir seperti itu. Harusnya kita tidak berjuang, kita tidak punya risiko seperti yang mereka kerjakan, dan mereka sebetulnya punya risiko, mereka punya pengorbanan. Kita hanya berkorban sedikit aja memberikan gitu. Masa kita jual? Saya pikir begitu gitu. Bagaimana ide itu bisa muncul sih, Pak? Apa? Bagaimana ide itu bisa muncul? Saya kira ide-ide seperti ini otomatis akan muncul dalam situasi yang terjepit seperti ini. Maksa ya, padahal nggak pernah berpikir ya. Kelihatan semua berita mengenai APD itu kekurangan di mana-mana, dan ya itu akan otomatis memunculkan ide-ide untuk membantu untuk yang lain gitu loh. Kira-kira itu bukan sesuatu hal yang istimewa menurut saya sih. Bagi saya di situasi seperti ini itu istimewa, Pak, karena begini, ada banyak orang yang tadi seperti Bapak bilang tadi ya, pelayanan kita, kemudian kerohanian kita diuji di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada orang-orang yang punya ide kemudian memunculkan, saya jual laku mahal nih begitu. Tetapi Bapak tidak sampai berpikir untuk
cuan lah ya. Justru berpikir untuk membantu. Nah, untuk ada di posisi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Nggak banyak loh orang berpikir seperti Bapak. Begitu ya. Iya. Nggak pengen cuan? Ya, kita melihatnya kadang-kadang membiasakan diri. Saya nggak tahu kenapa kok bisa timbul seperti itu. Saya mungkin tidak punya kredit untuk bahwa saya berpikir sebegitu bagusnya, tetapi memang ada dorongan untuk melakukan kepada membantu apa yang kelihatan yang dibutuhkan di sekitar kita. Jadi gitu. tadi tuh membiasakan diri, kata Spontan, itu mesti dihidupi ya. Membiasakan diri untuk melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Okay. Pada waktu kita lihat kebutuhan orang di sekitar kita, otomatis ide itu akan timbul, gitu. Dan otomatis pikiran kita, perasaan kita ikut memikirkan dan apa yang kita bisa lakukan. Ya akhirnya kita secara tidak sadar mencari, kita memikirkan, mencari alternatif apa yang kita bisa lakukan, dan dari situ akan timbul berbicara dengan orang lain, dan orang lain akan memberikan informasi, dan makin lama akan makin banyak, dan dari sedikit yang kita inputnya makin banyak inputnya makin banyak dan kita bisa lakukan gitu. Jadi membiasakan diri melihat kebutuhan orang di sekitar kita itu perlu dibiasakan, apalagi di situasi seperti ini. Apalagi di situasi seperti ini. Soalnya biasanya orang nggak bisa sempat lihat kebutuhan sekitar karena sibuk, Pak. Tidak juga. Tidak. Sebetulnya bukan karena sibuk, karena self-centered. Self-centered, Iya, kalau self-centered. Oke, baik. Iya. Self-centered berarti ini bicara fokus ya? Bicara kepada diri kita, diri kita sendiri, atau seperti judul kita, fokus pada Tuhan. Iya, gitu loh. Mengubah atau men-switch fokus kita itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Apalagi kalau kita tidak terbiasa itu dari kecil, atau tidak hidup di lingkungan yang membangun kita untuk bisa memperhatikan kebutuhan orang sekitar. Itu untuk change fokus ke hal-hal yang loh kok enak mikir orang lain, saya sendiri masih kurang. Hari-hari ini banyak orang berpikir begitu. Nah, bagaimana ini bisa switch dengan dengan cepat di situasi seperti ini? Ya, sebetulnya switch-nya bisa cepat. Saya kira saya sendiri pertanyaan ini nggak pernah memikirkan jawabannya sebetulnya jujur aja gitu. Tetapi kalau saya pikir-pikir lagi, apa yang membuat kita bisa fokus pada membantu orang lain, karena kita itu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Gitu. Salah satunya begitu. Jadi pada waktu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak khawatir banyak tentang diri kita sendiri. Ya, kita memang harus bekerja. Ya, kita mungkin punya kesulitan. Ya, memang kita punya kebutuhan. Ya, memang kita ada hal-hal yang kita harus hadapi, tantangan yang kita hadapi. Tapi selama kita berpikir bahwa Tuhan punya providence atau punya kecukupan yang memikirkan untuk kita aman di dalam Dia, jadi kita tidak hati kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, hati kita tidak dipenuhi dengan bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri. Hati kita akan mudah sekali untuk tersentuh dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita. Bisa mudah sekali untuk melihat apa saja yang dibutuhkan di sekitar kita. Saya kira itu yang menjadi kata kuncinya itu ya. Memberikan hidup kita pada Tuhan. Ini lagu yang sering kita nyanyikan di gereja loh, Pak. Kuberikan hatiku, kuberikan hidupku. Sekarang diuji ya. Sekarang ini tesnya benar. Nah. Ya, saya kira benar sekali, kita sekarang itu lagunya banyak sekali. Sekarang mungkin coba dinyanyikan kembali gitu. Gak ada yang berani nyanyi. Iya gitu. Mungkin nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Atau walau seribu rebah di sisiku. Ya, apa saja. Coba kita memikirkan lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan di gereja itu memang apakah kita bisa tetap menyanyikannya saat ini
Dan itu menandakan pada waktu kita dulu menyanyikannya di gedung gereja, apakah ini kita memang malu, betul-betul menyadari apa yang kita katakan, apa yang kita nyanyikan gitu. Ya, kekasih Tuhan, ini peringatan buat kita semua. Bukan peringatan sih, maksud saya diingatkan kembali akan pujian-pujian yang pernah kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa kita memberikan hidup kita, memberikan hati kita. Hari ini apa yang Anda lakukan, apa yang Anda berikan kepada Tuhan lewat orang-orang di sekeliling kita. Kekasih Tuhan, bicara tentang fokus pada Tuhan itu bukan hanya bicara pada kepada siapa hati kita diberikan, tetapi itu bicara juga relasi, kemudian waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana itu dalam praktek hidup sehari-hari di tengah situasi seperti ini? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.